Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Pelatih Antonio Conte sangat ingin Inter Milan mempertahankan Lautaro Martinez karena ia masih mengandalkan striker Argentina itu di musim depan. Sport Mediaset via fcinter1908.it melaporkan bahwa Conte sangat berharap manajemen klub melakukan segalanya untuk bisa mempertahankan pemain besar seperti El Toro di musim panas ini. Conte juga diklaim siap melanjutkan kerjasamanya dengan Nerazzurri, namun sebelumnya dia menginginkan kepastian dari presiden klub Stefan Zhang terkait jaminan skuad yang lebih kompetitif musim depan. Zhang akan menghadapi minggu yang sangat krusial di mana ia akan merampungkan kesepakatan pinjaman hampir 300 juta euro dari Oaktree yang tampaknya telah mengalahkan persaingan Bain Capital untuk mengatasi permasalahan finansial klub. Setelah pinjaman itu didapatkan, Zhang kemudian mengadakan pembicaraan tatap muka yang sangat menentukan masa depan Conte. Conte tidak ingin memutus kemitraan luar biasa yang telah dibentuk oleh Lautaro dan Romelu Lukaku yang sukses membawa Inter meraih gelar Serie A musim ini. Selain itu, Conte tak ingin ada yang mengganggu Nicolo Barella dari skuadnya saat ini. Barella adalah sosok tak tergantikan di Nerazzurri saat ini. Federico Di Marco dikabarkan segera kembali ke Inter Milan untuk menggantikan Ashley Young di posisi bek sayap kiri. Masa kontrak yang akan habis pada akhir musim ini dan ia tengah bersiap untuk kembali ke mantan klubnya Watford. Menurut laporan dari Passion Inter bahwa dalam beberapa hari terakhir Hellas Verona telah sepakat dengan Inter untuk tidak mengaktifkan opsi merekrut Di Marco secara permanen senilai 6,5 juta euro. Tapi dengan syarat pihak Nerazzurri harus berjanji untuk mempermudah Verona dalam pembelian Lonut Radu jika kiper Silvestri hengkang pada bursa transfer musim panas ini. Bek sayap Italia berusia 23 tahun itu telah menjalani masa peminjaman yang super positif di Hellas Verona dan siap menjadi bagian penting di skuad asuhan Antonio Conte musim depan. Dari fcinternews.it mengatakan hanya ada sedikit peluang Danilo De Ambrosio untuk menandatangani kontrak baru ketika kontraknya berakhir pada akhir musim. De Ambrosio digaji 2,2 juta euro setiap tahun di Inter dan itu terlalu banyak untuk pemain cadangan di saat Nerazzurri ingin memangkas biaya pengeluaran. De Ambrosio dikabarkan telah ditawari ke Lazio dan AC Milan, namun opsi lain adalah Napoli yang sedang mencari pengganti Alced Hisac. Terlebih lagi, Partenopei diperkirakan akan menunjuk mantan bos Inter Luciano Spalletti di musim panas, dan dia sudah melatih De Ambrosio selama 2 musim. Inter Milan saat ini menjadi satu-satunya peminat potensial striker AS Roma Edin Dzeko jelang pembukaan bursa transfer musim panas 2021 ini menurut laporan dari Tuttosport. Masa depan striker Bosnia itu di ibu kota semakin tidak jelas setelah penunjukan Jose Mourinho sebagai pelatih kepala baru mereka pada awal bulan ini. Dzeko ingin tetap berkompetisi di Liga Top Eropa jika dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Roma. Tetapi, banyak klub enggan menawarkan gaji yang sama besarnya seperti yang ia dapatkan di Roma. Satu-satunya klub yang bisa memenuhi tuntutan gajinya adalah Inter. Tetapi Nerazzurri sebelumnya harus menjual beberapa pemain untuk memangkas pengeluaran gaji mereka. Inter Milan kemungkinan besar akan menjual Ivan Perisic di bursa transfer musim panas ini.
Calciomer 1 melaporkan bahwa Perisic saat ini mengantongi gaji sebesar 5 juta euro per musim dan angka itu dinilai ketinggian untuk pemain seusianya di tengah krisis keuangan yang melanda Inter. Antonio Conte sendiri sebenarnya akan senang bisa mempertahankan pemain timnas Kroasia itu yang telah tampil bagus di paruh kedua musim ini. Tetapi Perisic mungkin perlu dijual karena alasan ekonomi. Sebuah laporan dari Brand Finance baru-baru ini menerbitkan laporan tahunan Football 50 yang menganalisis klub-klub Eropa dan memberi peringkat merek mereka berdasarkan sejumlah kriteria. Inter berada di urutan ke-14 dalam peringkat keseluruhan dan berada di peringkat kedua setelah Juventus di Serie A. Tetapi Nerazzurri telah berada di posisi yang lebih buruk daripada tahun lalu. Brand klub bernilai 466 juta euro pada tahun 2020, tetapi sekarang nilainya hanya 381 juta euro, ada penurunan total 18%. Juventus mengalami penurunan 16% dan prospeknya tidak lebih cerah untuk sisa Serie A, dengan beberapa klub mengalami pukulan besar akibat dampak finansial dari pandemi COVID-19. Nilai merek Napoli telah turun 26%, turunnya menjadi hanya 139 juta euro. Sementara AC Milan mengalami penurunan paling besar yaitu 29%. Inter akan memperoleh pendapatan hak siar TV sebesar 23,4 juta euro setelah memenangkan Serie A dan ada selisih hampir 3 juta euro antara urutan kedua dan ketiga. Seperti yang dilaporkan Calcio Finanza, jumlah hak siar TV untuk kampanye Serie A musim ini sekitar 1,1 miliar euro. Setengah dari jumlah tersebut dibagi menjadi bagian yang sama di antara 20 tim yang berpartisipasi di liga. 20% lebih lanjut didistribusikan sesuai dengan basis supporter klub dan 30% sisanya dibagi berdasarkan penampilan. Inter yang telah memenangkan gelar Serie A akan mendapatkan 23,4 juta euro. Tetapi Milan, Atalanta dan Napoli semuanya bisa finish di belakang Nerazzurri. Milan akan menghadapi Atalanta pada hari Minggu, sementara Napoli akan menjamu Hellas Verona di Stadio Maradona. Juventus bermain tandang di Bologna dan membutuhkan kemenangan untuk finish di 4 besar. Tetapi Napoli atau Milan harus gagal melakukan hal yang sama. Finish 4 besar akan membuat perbedaan besar dalam hal ekonomi berkat hadiah uang Liga Champions. FIGC secara resmi telah menunda batas waktu pembayaran gaji bulan Maret. Anggota Dewan dengan suara bulat mendukung langkah untuk membantu klub yang berjuang dengan pandemi COVID pada hari Senin. Mereka sepakat untuk memindahkan tenggat waktu dari Mei hingga Juni. Menurut Il Corriere dello Sport dan La Gazzetta dello Sport, Juventus telah meminta para pemainnya untuk menunda pembayaran gaji selama 4 bulan, mulai Maret hingga Mei. Sedangkan Inter telah meminta para pemainnya untuk merelakan gaji 2 bulan namun telah ditolak oleh pemain. Tidak ada masalah, kami semua melihat situasi yang menarik hati nurani. Tapi saya jamin semua kewajiban kontrak akan dipenuhi, kata Direktur Inter BP Marotta 2 pekan lalu.